Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan yang sering muncul, terutama di kalangan para driver ojek online. Driver sudah sangat banyak, tapi kenapa pendaftaran driver Maxim belum juga ditutup? Kalau kamu juga pernah bertanya-tanya soal ini, yuk simak video ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Fenomena driver Maxim yang semakin banyak. Di berbagai kota besar maupun kecil, kita bisa dengan mudah menemukan driver Maxim. Dari yang muda hingga yang sudah berusia, semua ada. Bahkan tak jarang kita melihat ada yang masih terlihat seperti anak SMA, sudah membawa penumpang. Setiap hari, hampir selalu ada wajah baru yang muncul. Baik di jalan, di titik penjemputan, maupun di tempat nongkrong driver. Fenomena ini sebenarnya bukan hal yang aneh. Tapi, ini memunculkan pertanyaan dan kegelisahan di antara driver yang sudah lebih dulu bergabung. Mengapa semakin banyak driver? Jawabannya sederhana. Karena menjadi driver Maxim adalah salah satu bentuk ikhtiar untuk bertahan hidup secara halal. Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap. Mereka hanya ingin mencari penghasilan untuk diri sendiri dan keluarga. Maka dari itu, mereka mencoba peruntungan dengan menjadi driver. Artinya, tidak ada yang salah jika makin banyak orang yang mendaftar. Semua orang punya hak yang sama untuk berusaha. Ketika persaingan menjadi ketat. Memang, dengan semakin banyaknya driver, persaingan jadi makin ketat. Di beberapa wilayah, bahkan satu perumahan yang dulunya ramai orderan, sekarang sepi. Bukan karena penumpangnya hilang, tapi karena warga perumahan itu sendiri sudah menjadi driver. Akhirnya, driver dari luar wilayah tersebut makin sulit dapat order karena sudah diambil oleh driver dari lingkungan sekitar. Lalu muncul keluhan. Kenapa pendaftaran Maxim nggak ditutup aja sih? Kenapa pendaftaran tidak ditutup? Pertanyaannya penting, tapi jawabannya tidak sesederhana itu. Mari kita lihat dari sudut pandang perusahaan. Maxim adalah bisnis. Bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Selama masih banyak orang yang mau daftar, membeli atribut seperti jaket dan helm, serta aktif menggunakan aplikasi mereka, kenapa harus ditutup? Kalau kamu adalah pemilik perusahaan Maxim, apa kamu akan menutup pendaftaran saat permintaan masih tinggi dan uang masih mengalir? Tentu tidak, bukan? Itulah realitanya. Maxim akan terus membuka pendaftaran selama masih menguntungkan. Ini bukan soal kepedulian atau keadilan sosial, tapi murni soal logika bisnis. Apakah demo bisa menutup pendaftaran? Bagaimana dengan aksi demo? Apakah bisa jadi solusi? Faktanya, demo demi demo sudah dilakukan oleh para driver, tapi hasilnya nihil. Tidak ada perubahan yang berarti. Mengapa? Karena dalam struktur kemitraan seperti ini, posisi driver hanya sebagai mitra, bukan karyawan. Pihak perusahaan bisa dengan mudah berkata, kalau tidak senang, silakan berhenti. Kami tidak memaksa. Ini kenyataan yang pahit, tapi harus dihadapi. Jadi, apa yang harus dilakukan? Kalau begitu, apa yang bisa kita lakukan sebagai driver? Yang pertama, jangan egois. Kita semua pernah jadi orang baru. Kalau dulu kita juga mendaftar saat orang lain sudah lebih dulu, lalu sekarang kita menyalahkan pendatang baru, itu artinya kita lupa dengan posisi kita yang dulu. Yang kedua, perkuat kualitas pelayanan. Persaingan itu pasti, tapi yang bertahan bukan yang datang pertama, melainkan yang bisa memberikan pelayanan terbaik. Yang ketiga, jangan hanya bergantung pada satu sumber penghasilan. Jadikan driver sebagai batu loncatan, bukan tujuan akhir. Kembangkan skill lain, cari peluang lain. Jadi kesimpulannya, pendaftaran driver Maxim belum ditutup karena ini adalah strategi bisnis. Selama masih ada permintaan, perusahaan akan tetap membuka peluang. Kita sebagai mitra harus bisa menyikapi ini dengan bijak. Jangan hanya menyalahkan kondisi, tapi jadikan tantangan sebagai pemicu untuk terus berkembang. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bisa membuka wawasan dan jadi bahan renungan untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus tumbuh dan memberikan konten-konten yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.